Iya, kita berjumpa lagi di dalam Hikmat Kehidupan membahas kitab Amsal. Kita tahu bersama bahwa Amsal ini adalah penulisnya Raja Salomo yang terbanyak ya, dan semasa hidupnya Salomo itu menulis ya banyak puisi, banyak kitab-kitab ya yang dia kumpulkan dan akhirnya dibukukan menjadi kitab Amsal ini. Dan kitab Amsal ini berisi tentang nasihat, wejangan, hikmat ya bagi orang-orang muda dan bagi semua orang dan juga bagi para pemimpin. Semasa hidupnya Salomo itu banyak memberikan pengajaran, bahkan memuridkan orang-orang. Nah saudara, hari ini kita sampai pada pembahasan yang terakhir untuk pasal yang pertama. Sudah episode yang ketiga, yang hari ini kita akan sama-sama baca Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-20 ini sampai dengan ayat yang ke 33 ya. Jadi Amsal yang terakhir nih Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Di sana judul perikopnya adalah nasihat hikmat. Ayat 20 ya, nasihat hikmat. Ayat 20, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Saya akan membahas satu persatu ayat ini supaya kita tidak kepanjangan ya. Nasihat hikmat, ayat 20, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Ayat 21, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Nah, gambaran tentang hikmat berseru-seru di jalan-jalan dengan nyaring di sini dikatakan ya adalah personifikasi atau gaya bahasa yang dipakai oleh penulis untuk menggambarkan bahwa hikmat itu sebagai sebuah pribadi ya, bahwa hikmat itu adalah sesuatu yang hidup. Dia berseru di jalan-jalan. Kenapa? Karena kita tahu bersama hikmat adalah pikiran Allah, hikmat adalah pikiran Tuhan yang akan disampaikan supaya manusia itu hidupnya lebih bijaksana dan tidak salah melangkah seperti yang sudah kita bahas kemarin-kemarin ya. Jadi gambaran tentang hikmat berseru-seru nyaring di jalan-jalan itu adalah hanya personifikasi atau permainan gaya bahasa untuk menyatakan bahwa hikmat itu seolah-olah satu pribadi hidup ya, karena memang hikmat itu adalah pikiran Tuhan. Di sana dikatakan di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Artinya apa saudara? Seringkali kita bisa menemukan hikmat di mana saja. Ketika kita membaca Alkitab, kita mendengarkan khotbah di gereja, kita mendengarkan nasihat orang tua, itu juga adalah hikmat. Ya, sebenarnya ketika orang tua berkata kepada anaknya, kamu bergaul jangan sembarangan, kamu pilih teman yang baik, itu juga hikmat. Nah, ini digambarkan oleh Salomo di sana. Hikmat itu berseru sebenarnya di jalan-jalan ada hikmat, di lapangan ada hikmat. Ya, dia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok juga ada hikmat. Dan yang terutama adalah sebenarnya manusia ketika Tuhan menciptakan kita dengan akal budi, sebenarnya di dalam hati kita pun sudah ada hikmat Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, hikmat ini berseru-seru, dia mengucapkan kata-katanya. Ayat yang ke-21 dikatakan, ayat 22, berapa lama lagi hai orang-orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Ya, kata hikmat ya, pencemooh masih gemar kepada pencemooh ya. Di sini dikatakan berapa lama lagi kamu masih gemar kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar ya kepada pencemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Jadi hikmat itu berseru-seru ya, dia memanggil orang-orang ya, sampai kapan kamu itu masih tetap tinggal dalam keadaanmu itu. Kita melihat ada orang-orang yang hidupnya itu nggak berubah saudara ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak ada perubahan sama sekali. Kenapa? Karena tidak memiliki hikmat Tuhan. Saya sangat percaya perubahan hidup itu akan mengikuti perubahan karakter. Kalau kita tetap dalam keadaan kita seperti itu, tidak ada pembaharuan diri, tidak ada hikmat Tuhan, maka di sini dikatakan ya sampai kapan
kapan ya kamu masih cinta kepada keadaanmu? Berapa lama lagi orang yang tak berpengalaman masih cinta kepada keadaannya? Tidak pernah ada perubahan. Pencemooh masih gemar kepada pencemooh. Orang bebal benci kepada pengetahuan. Hari-hari ini bukankah di sekeliling kita menemukan banyak orang bebal yang benci pada pengetahuan. Dikasih tahu yang benar nggak dengar, saudara. Bahkan kita sering melihat ada orang-orang yang umurnya bahkan sudah tua, ya merokok, saudara. Ketika dikasih tahu, ya dia bilang, ya kalau saya berhenti merokok ya pabrik rokoknya tutup. Ya kalau saya berhenti merokok ya lihat itu opa-opa kita dulu juga merokok, buktinya bisa sampai tua-tua. Susah kita bicara kepada orang bebal, itu nggak bisa. Ini yang kita Amsal bilang, sampai kapan gitu ya orang bebal masih membenci pengetahuan gitu ya, saudara. Ayat yang ke-23 di sana dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Ya, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Di sini hikmat berseru, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku, kata hikmat. Ya, saudara, makanya saya selalu berkata kalau ada orang bilang, Bu, saya udah bicara sama suami saya tapi dia nggak mau berubah, saya udah bicara sama anak saya, nggak bisa. Ya, orang itu ketika dia mau berpaling dulu. Makanya saya selalu bilang, Tuhan nggak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Waktu orang itu mau berubah, maka dia akan mulai berpaling kepada hikmat, dia akan mulai berpaling kepada firman, dia akan mulai berpaling kepada ajaran yang benar, kepada pengetahuan. Selama dia nggak berpaling, dia tidak akan menemukan hikmat Tuhan itu ya. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku akan menertawakan celakamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Saudara, kita semua kemarin sudah belajar, Amsal ini ditulis isinya nasihat supaya orang tidak terlanjur mengambil keputusan yang salah. Ya, di dalam hidup ini kita semua setiap hari diperhadapkan dengan pilihan, keputusan. Ya, dan mari kita memilih keputusan yang benar di antara semua yang kelihatannya benar ya. Kenapa? Karena dalam hidup kita harus berhati-hati menentukan pilihan supaya kita tidak salah. Nah, supaya kita tidak salah, kita membutuhkan hikmat Tuhan di dalam menentukan jodoh misalnya, di dalam menentukan pekerjaan misalnya. Ya, anak-anak muda, engkau yang sedang bingung menentukan jurusan apa, ambil kuliah apa. Tuhan sudah menciptakan manusia itu dengan kemampuan, talenta, potensi yang kalau engkau ketemu ya di tempat yang memang Tuhan sudah tempatkan, itu akan bisa menjadi maksimal. Nah, untuk bisa mengetahui semua itu kita membutuhkan hikmat Tuhan. Ya, di sini dikatakan ya hikmat itu sudah berseru, tapi orang itu nggak mau tahu, nggak mau dengar, nggak mau mengarahkan ke sana ya. Lalu di sini dikatakan hikmat berkata, sampai kalau engkau sampai jatuh atau di dalam celakamu, maka aku akan menertawakan celakamu itu. Aku akan mengolok-ngolok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Kita semua membutuhkan hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan. Ada orang-orang, saudara, misalnya yang meminta nasihat kepada saya, Bu, saya ini pacaran dengan laki-laki yang ya dia masih merokok, dia judi, ya dia kasar, ya tapi kami sudah lama membangun hubungan. Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya selalu bilang, kalau karakternya belum berubah, pertimbangkan lagi untuk menikah. Ya, tapi Bu, ya saya sudah terlanjur jauh. Alangkah baiknya kalau sebelum semuanya terlanjur lebih dalam lagi, karena saya bilang pernikahan itu komitmen seumur hidup. Kalau kamu salah mengambil keputusan tanpa hikmat Tuhan, kamu akan menyesalnya seumur hidup. Gak bisa, Bu, kami sudah terlanjur dan saya sudah cinta. Ya, saya bilang berdoa lagi. Tapi ya karena sudah terlanjur cinta, pada akhirnya menikah. Setelah menikah datang lagi kepada saya konseling, Bu, bener Bu, ya sejak menikah saya ini tidak pernah bahagia. Tapi ya pil pahit itu harus ditelan seumur hidup. Karena ya itu salah melangkah.
Nah, ini yang dimaksud hikmat berkata begini, aku akan mengolok-olok kamu. Ya, ketika kedahsyatan datang menimpa kamu, ya, karena engkau menolak teguranku. Ya, Tuhan itu sudah memberikan petunjuk untuk manusia untuk memilih jalan hidup. Ya, misalnya orang bertanya, Bu, bagaimana cara memilih jodoh yang benar? Ada di firman Tuhan. Di sana dikatakan, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, ya. Pasangan yang tidak seimbang itu artinya apa? Kalau kita suka ke gereja, jangan cari yang tidak mau ke gereja. Kalau kita suka beribadah, jangan cari orang yang gak mau beribadah. Ya, saya dulu ketika saya mau memilih jodoh, ya saya memilih orang karena saya sudah melayani Tuhan. Saya mencari orang juga yang sudah pelayanan. Karena kalau nggak pelayanan, ya itu namanya nggak seimbang, akan terjadi persoalan. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan kita hikmat kalau kita mau menurut. Nah, kebanyakan orang itu nggak membaca firman. Semua keputusan yang dia ambil dalam hidupnya itu dengan hikmatnya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri, dan tidak memakai hikmat Tuhan. Akhirnya ketika dia jatuh, ya inilah yang hikmat katakan, aku akan mengolok-olok engkau, aku akan menertawakan engkau. Kenapa? Karena engkau tidak mengindahkan teguranku, ya engkau tidak mengindahkan ya nasihatku, kata hikmat. Ayat yang ke 25, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ya, karena itu para orang tua hari-hari ini selama masih ada waktu, ajarkanlah anak-anakmu tentang hikmat Tuhan. Ya, supaya mereka itu bijaksana di dalam mereka melangkah. Apabila kedahsyatan, ayat 27, datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Ada begitu banyak orang yang akhirnya jatuh di dalam persoalan kecemasan yang tidak pernah. Kenapa? Karena salah mengambil keputusan. Ya, ada orang yang konseling sama saya, Bu, saya tadinya masih punya modal ketika suami saya meninggal. Saya masih ada peninggalan dari suami saya sekian ratus juta. Tapi teman saya datang menawarin saya untuk ikut saham. Lalu saya beri semua uang saya kepadanya, Bu. Dan sekarang saya minta, ternyata dia bilang sudah merugi dan uang saya tidak kembali lagi. Saya sekarang hidup tertekan, Bu. Padahal saya harus mencukupi kebutuhan anak-anak saya yang mau kuliah. Saya juga harus membayar beberapa cicilan sementara saya sudah tidak ada uang. Ini kan namanya orang tidak berhikmat. Ya, ketika kedahsyatan datang, lalu engkau jatuh dalam kecemasan. Kenapa? Karena engkau mengambil keputusan tidak berdasarkan hikmat Tuhan. Ada orang-orang yang kalah saham, yang rugi karena saham, miliaran datang kepada saya, Bu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kamu gak baca Alkitab? Ya, orang ikut saham itu kan supaya cepat kaya. Alkitab berkata, orang yang ingin cepat kaya pasti jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Hidup ini alami aja. Apa yang ada hari ini tanganmu syukuri. Ya, makanya kemarin kita sudah belajar, lebih baik kita ini di luar penampilannya biasa-biasa saja tetapi tabungannya banyak daripada penampilan luar biasa tapi cicilannya yang banyak. Ya. Jadi saudara, jangan sampai kita jatuh dalam kecemasan karena kita ini tidak mau ikuti firman Tuhan. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang hidupnya itu jatuh dalam persoalan karena nggak mau menuruti hikmat Tuhan ini. Ya, ayat yang ke-27, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran kecemasan datang menimpa kamu, maka hikmat akan menertawakan kita. Saudara, ada banyak orang yang hidup hari-hari ini dalam badai, kecemasan, tertekan, stres, frustasi, depresi. Kenapa? Karena salah mengambil keputusan. Sebab dari awal tidak memiliki hikmat Tuhan. Kita sudah belajar kemarin, bukan orang pintar yang punya gelar S1, S2, S3, S4, S5, S6 masa kalah sama Samsung sampai S10. Ya, bukan itu orang yang akan sukses. Kesuksesan kita di hadapan Tuhan beda dengan kesuksesan secara dunia ini. Orang dunia menilai kita pintar atau tidak dari gelar yang kita punya. Tetapi Tuhan menilai kesuksesan kita di dunia ini ketika kita mampu mendapatkan hikmat
dan berjalan di dalam hikmat dan kehendak Tuhan. Karena kesuksesan yang kita bangun adalah sampai pada kekekalan. Kalau orang dunia membangun kesuksesan di dunia ini hanya sampai pada keadaan dan masa tertentu, tapi di dalam Tuhan kesuksesan itu sampai pada kekekalan. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Jangan sampai semuanya menjadi terlambat. Ketika kita sudah mengalami malapetaka, ketika kita sudah mengalami pencobaan, barulah banyak orang akhirnya berlomba-lomba, iya mau cari Tuhan, cari hikmat. Seandainya dulu ya saya bersikap, seandainya dulu saya tidak menikah dengan dia, Bu, seandainya dulu saya mendengarkan nasihat ibu nggak nikah dengan dia, mungkin hidup saya tidak seperti ini. Seandainya dulu saya mendengarkan nasihat orang tua saya untuk tidak menikah dengan pasangan ini, mungkin saya tidak seperti sekarang ini. Ya, semuanya sudah terlambat. Ya, hikmat berkata, jangan membenci teguran. Ayat yang berikutnya ayat 28, ayat 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus itulah pengetahuan. Saudara, ya, orang itu kemarin kita sudah membahas, sekalipun pintarnya seperti apa, kalau tidak takut Tuhan, di hadapan Tuhan, di mata Tuhan adalah orang bodoh. Ya, mari kita menyadari bahwa hikmat Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya. Ya, kenapa? Pada akhirnya orang jatuh dalam malapetaka, hidupnya penuh masalah karena tidak memilih takut akan Tuhan. Ya, karena benci kepada pengetahuan, benci kepada firman Tuhan, benci kepada hikmat Tuhan, dan tidak memilih hidup takut akan Tuhan. Ayat 31, tidak mau menerima nasihatku, kata hikmat, ya, tetapi menolak segala teguranku. Ya, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Ada orang-orang yang datang berkata kepada saya, Bu, kenapa Tuhan menghukum saya nggak selesai-selesai? Pernikahan saya tidak berbahagia. Saya bilang, jangan bilang Tuhan yang menghukum. Manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, kenapa engkau pernikahanmu tidak berbahagia? Karena engkau salah memilih suami, engkau salah memilih istri. Karena engkau tidak baca Alkitab, engkau tidak hidup takut Tuhan, makanya semua keputusanmu salah. Dan jangan salahkan Tuhan. Ya, di sini dikatakan, ya, karena kita menolak takut akan Tuhan, kita menolak, makanya kita memakan buah perbuatan kita. Ya, di sana dikatakan, saudara, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Ya, pada akhirnya manusia jatuh ke dalam rencana yang dibuatnya sendiri. Ya, kita kan yang buat rencana atas pernikahan kita tanpa melibatkan Tuhan. Betapa sombongnya orang-orang yang membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan, dan pasti akan jatuh. Ya, ada orang-orang yang berusaha bisnis, ya, ikut saham, ya, tidak pernah bertanya Tuhan. Kalaupun saudara tidak mengerti, tanyalah kepada hamba Tuhan, tanyalah kepada pendeta. Ya, saya tidak pernah lelah menjawab orang-orang yang mau bertanya kepada saya, karena saya merasa saudara itu adalah orang yang dikirim Tuhan kepada saya. Saudara itu rindu mengerti jalan Tuhan. Ya, kemarin ada seorang yang bertanya kepada saya, Ibu, saya mau diangkat untuk jadi penatua di salah satu gereja saya. Tapi jujur saja, Bu, saya masih merokok, saya masih minum, saya ini belum bertobat. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Apakah saya harus menerima? Saya bilang, untuk apa dapat jabatan tapi hidupmu tidak berkenan pada Tuhan? Lalu saya harus menolak, nih Pak, baca aja ayatnya ya sesuai firman Tuhan. Saya menjawab bukan dari hikmat saya loh, tapi menurut firman Tuhan. Ya, di Timotius nih ada apa syarat-syarat menjadi diaken. Ya, dia harus suami dari satu istri. Ya, bisa memimpin rumah tangganya, seorang yang tidak bercela, bukan pemabok, bukan peminum, ya, bukan perokok. Nah, kalau masih seperti itu, saya bilang, ya, kalau Bapak hanya mau menerima jabatannya, ya, dan Bapak bangga menerima jabatan, tapi Bapak nggak berkenan pada Tuhan, untuk apa? Itu kan namanya menipu diri. Kita butuh hikmat Tuhan.
untuk mengarahkan hidup kita. Sebaiknya sekarang Bapak bertobat dulu, tinggalkan semua dosa-dosa itu, ya, baru Bapak bisa layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena jabatan itu kepercayaan dari Tuhan, Pak, bukan dari manusia. Oh gitu ya Ibu ya, terima kasih ya. Bagus saudara, ada orang-orang yang masih mau mencari hikmat Tuhan. Dia bilang, sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya jadi takut akan Tuhan, Bu. Saya nggak mau main-main lagi, Bu. Sementara saya memang banyak melihat teman-teman saya yang jadi penatua majelis, hidup mereka itu belum benar, tapi mereka itu sudah mengambil jabatan, ya, padahal masih mabuk, biarin aja mereka. Tapi Bapak yang sudah mengerti hikmat Tuhan, jangan bertindak seperti itu. Ayat yang ke-32 berkata begini, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Saudara, pada akhirnya kita sendirilah yang harus menanggung hasil dari keputusan kita, hasil dari perbuatan kita, hasil dari semua rencana kita. Karena itu kita tidak boleh sembarangan hidup, kita harus meminta hikmat Tuhan. Kenapa? Karena orang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Kemarin kita sudah pelajari, tidak berpengalaman gak apa-apa, tapi jangan enggan untuk belajar. Jangan enggan untuk mencari Tuhan, jangan enggan untuk mengambil hikmat Tuhan. Ya, sekalipun kita tidak berpengalaman, asal kita mau untuk belajar dan mencari Tuhan dan mengenal hikmat Tuhan, maka kita akan selamat. Tetapi orang yang tidak berpengalaman dibunuh oleh keengganannya, ketidakmauannya. Karena nggak mau, dia dibunuh oleh ketidakmauannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ya, pada akhirnya semua yang kita lakukan adalah prinsip tabur tuai. Ya, apapun yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Jadi hati-hati saudara, kita bertindak dengan hikmat Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat 33 di sana dikatakan, tetapi siapa mendengarkan aku, mendengarkan hikmat, ia akan tinggal dengan aman, terhindar daripada kedahsyatan malapetaka. Dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Tapi masalah itu, yang pertama ada yang dari setan, yang kedua ada yang Tuhan izinkan, yang ketiga ada yang terjadi karena kebodohan kita sendiri. Tanpa hikmat Tuhan mengambil keputusan. Dan yang saya lihat hari-hari ini dalam konseling, kebanyakan terjadi itu karena kebodohan sendiri. Ya, dibunuh oleh keengganannya sehingga mereka tidak mendengarkan hikmat. Di sana dikatakan, tetapi siapa mendengarkan hikmat, ia tinggal dengan aman. Ya, kalau kita hidup dalam hikmat Tuhan, hidup kita aman. Memang ada masalah, tapi masalah itu bukan karena kebodohan kita, ya, karena Tuhan izinkan. Ya, tapi kalau kita ada masalah karena kebodohan kita, itu harganya mahal saudara. Makanya ada orang-orang yang berkata, Bu, saya udah gak tahan berjuang untuk rumah tangga saya, melihat suami yang tidak berubah. Ya, itu keputusanmu. Engkau mau salahin siapa? Itu pilihan-pilihanmu sendiri. Berjuanglah. Ya, bayarlah harganya. Ya, engkau akan terlindung daripada kedahsyatan malapetaka kalau engkau dari awal mendengarkan hikmat, memilih suami yang benar. Ya, setidaknya lihat karakternya, dia takut Tuhan, itu aman. Tapi kalau kita sudah memilih karena kedagingan kita, tidak mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan jatuh dalam malapetaka. Baik saudara, saya percaya bahwa semua ini memberikan kepada kita hikmat Tuhan dan kita akan melangkah lebih bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pengajaran hikmat hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk terus tinggal di dalam hikmat Tuhan, supaya kami terhindar dari banyak malapetaka di hidup kami. Ajar kami sungguh-sungguh takut Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang rindu mendengarkan pengajaran-Mu, supaya kami tidak dibunuh oleh keengganan kami, tapi kami mau menjadi orang yang mau untuk mencari hikmat Tuhan. Diberkatilah orang yang terus mau mengandalkan Engkau dan mencari hikmat-Mu. Kami akan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Terima kasih Bapa. Kalaupun ada masalah yang kami hadapi hari ini, sudah terlanjur karena kami salah mengambil keputusan tanpa hikmat Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan berikan kami kekuatan untuk terus berubah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.